Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Rahmat Setiadi mewakili Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan komitmen Polda Kalteng dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta melarang keras masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Pemirsa, sebagai upaya untuk mengantisipasi dan menangani bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol Dr. Rahmat Setiadi SIK SHMH menghadiri apel gelar personil prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di lapangan kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Komitmen tersebut disampaikan Wakapolda Kalteng usai menghadiri apel kesiapsiagaan Karhutla Provinsi Kalteng tahun 2025 yang digelar di kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangkaraya. Dalam kesempatan itu, Wakapolda Kalteng juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup RI yang hadir secara langsung memimpin apel gelar pasukan. Wakapolda menekankan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang mulai meningkat di wilayah Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan apel ini, diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi karhutla di wilayah Kalteng. Apel kesiapsiagaan karhutla tersebut diikuti oleh ratusan personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, Basarnas, relawan, serta berbagai instansi terkait lainnya. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Christine pamit undur diri dan salam presisi. Dan pemirsa, pada 8 Agustus 2025, Kapolri melaksanakan pantauan udara untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kalimantan Barat. Usai melaksanakan pantauan udara, Kapolri menyatakan bahwa jumlah hotspot atau titik api kebakaran terus mengalami penurunan. Pada 8 Agustus 2025, Kapolri melaksanakan pantauan udara untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Usai melakukan pantauan udara, Kapolri menyatakan bahwa jumlah hotspot atau titik api kebakaran terus mengalami penurunan. Upaya dan langkah strategis yang dilakukan oleh tim gabungan Polri, TNI, BNPB, BMKG, serta instansi terkait dan elemen masyarakat turut membuahkan hasil dan membantu pemadaman titik-titik api. Dalam rapat lintas sektoral yang dilaksanakan di gedung BPPTD Mempawah, Kalimantan Barat, Kapolri menjelaskan pembagian tugas personel terkait penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Terima kasih bahwa langkah-langkah yang dilaksanakan sangat baik, kompak. Jadi sudah ada pembagian terkait dengan siapa yang menjadi Satgas Darat. Kemudian pada saat titik api mulai meningkat, maka kemudian ada Satgas Udara yang bekerja, dilengkapi dengan waterbombing, dan juga memanfaatkan modifikasi cuaca pada saat ada awan yang kemudian bisa diubah menjadi hujan. Saya lihat manajemennya sudah berjalan dengan baik, dan dari laporan yang ada dari bulan Juni, Juli, Agustus terlihat bahwa fluktuasi penanganan karhutanya berjalan dengan baik. Kemarin masih ada hotspot dan titik api, ada kurang lebih 32 kalau tidak salah. Hari ini selama 2 hari dari kemarin sampai sekarang semakin menurun, dan modifikasi cuacanya saya lihat juga berhasil, sehingga ini juga tentu bisa sangat signifikan membantu pemadaman terhadap titik-titik api yang ada. Mungkin saya menghimbau, karena memang juga masih ada kearifan lokal untuk membuka lahan, tolong untuk aturan yang ada agar dipatuhi,
di mana untuk membuka lahan secara kearifan lokal tentunya ada aturan-aturannya, ada garis pembatas, kemudian harus diawasi sampai selesai dan tidak ada yang terbakar lagi. Ini tentunya menjadi hal-hal yang juga harus diperhatikan. Namun tentunya himbauan kita adalah sebaiknya membuka lahan tidak perlu dengan membakar. Secara umum saya lihat di wilayah-wilayah yang menjadi pusat kebakaran karhutla di mana Ketapang, Sambas dan Kubu Raya semuanya bisa teratasi dengan baik. Selain itu, Kapolri juga menekankan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara pembakaran dan dihimbau untuk membuka lahan sesuai dengan aturan yang sudah ada sehingga tidak berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Pada kesempatan ini, Kapolri juga memberikan apresiasi atas upaya dan sinergitas seluruh elemen yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Tim Liputan Polri TV. Informasi berikutnya pemirsa, dalam upaya menekan lonjakan harga kebutuhan pokok dan membantu masyarakat menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025, Polres Boyolali Polda Jawa Tengah menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di halaman Mapolres Boyolali pada Minggu 10 Agustus 2025. Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto pimpin langsung kegiatan ini bahkan melayani pembelian warga. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang digagas oleh pemerintah melalui sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog. Ratusan warga dari berbagai kecamatan di Boyolali tampak antusias memadati lokasi sejak pagi hari. Bapak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bisa langsung datang di booth-nya di depan Polsek Kota Boyolali. Ya, rekan-rekan, warga Boyolali semua, pagi hari ini kita ada jualan gerakan pangan murah, beras SPHP dalam rangka mendukung stabilitas pangan yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali. Nah, ini. Beras murah. Ya. Ibu mendekat. Ke sini. Yang berminat untuk membeli beras silakan langsung dilayani oleh beliau Pak Kapolres Boyolali langsung. Silakan. Kita didampingi oleh polwan-polwan dan polki-polki yang ganteng-ganteng, cantik-cantik hari ini untuk membantu masyarakat. Semoga ini bermanfaat. Beras kualitas bagus, ya, kelas atas. Jangan ragu untuk membeli beras SPHP Bulog. Ini beras langsung dari beliau. Dipersani dulu saja. Nggak beli nggak apa-apa. Dipersani dulu aja. Dijamin berkualitas berasnya. Inilah wujud cinta kepada Polri. Saya beli beras mau masak sendiri. Masaknya kapan, Bu? Kalau nggak kelihatan yang mana, untuk semua. Ya dong. Berasnya putih, bagus ini. Beli beras murah ada, ya foto sama polisi. Pak Lanang ganteng. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.